Pandangan pertama tentang Islam. Hmm. Tentunya nggak suka. Karena yang saya lihat tuh, Islam tuh radikal. Islam tuh menolak ada selain dia. Dan Islam itulah kekerasan dan lain-lain. Sampai akhirnya pernah tersebut, masih ingat di warung kopi, ngobrol sama kawan. Jadi kawan ini Chinese juga, oke. Dia tertarik sama Islam, dan dia nanya, "Den, ada gak kemungkinan kau berpikir mau masuk Islam?" Itu terkeluar dari mulut saya, "Nggak mungkin saya masuk Islam." Wish, ini keras sekali ini. Nggak mungkin saya masuk Islam. Boleh, tapi perlu sholat nggak? Nggak perlu sih seharusnya bang. Tapi kalau misalnya abang mau sholat. Ajarkan aku sholat. Wish. Aku mau nunjukkan kalau aku ke sana tuh bukan sekedar makan. Iya. Aku menghargai mereka ya di situ. Dengan istilahnya aku bayar pakai sholat. Oke. Orang-orang Islam sendiri meragukan, ini aku udah Islam atau belum. Oke. Tapi waktu saya syahadat, saya nggak kayak gitu. Saya nggak punya pikiran kayak gitu. Karena bisa dibilang tuh masuk Islam tuh sangat mudah. Cuman baca 2 kalimat. 2 kalimat syahadat. Tapi saya tidak menganggap itu sebuah kalimat. Waktu detik-detik itu saya menganggap ini sebuah ikrar gitu. Ini adalah sebuah sumpah di mana saya meyakini Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kali ini kita kedatangan seorang pemuda lagi nih. Nah, jadi ini pemuda yang baru bersyahadat sekitar bulan 5 ya? Iya. Bulan 5 tanggal 15. Tanggal 15, Masya Allah. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita coba kenalin nih. Abang namanya siapa, Bang? Oke, nama saya Dendi Mulyajaya. Panggilannya? Panggilannya Dendi. Dendi, oke. Kalau nama Cina perlu sebutkan? Boleh. Kalau nama Cina itu Mu Suqian. Jadi saya dari Margamu. Dari Margamu? Margamu. Oke, tapi saya tidak sebut nama Cina ya, Iya, agak susah. Nanti boleh nanti lidah saya. Oke, Bang Dendi ya, lebih enak ya? Bang Dendi, gimana? Bang Dendi apa nih aktivitasnya sekarang nih? Aktivitas sekarang sih mau menyelesaikan kuliah skripsi. Semester berapa nih? Semester akhir. Udah, ya namanya juga skripsi ya. Mana tahu kan, OTW cum laude ya. Masya Allah. Oke. Jadi skripsi sambil cari sampingan. Berarti duit jajan. Mandiri sekali ya. Masya Allah, Bang Dendi. Ini kan kita ngomong-ngomong tentang ya sekedar ingin motivasi teman-teman lah di rumah nih. Karena kebanyakan dari teman-teman yang di luar sana itu pengen juga kisah-kisah mu'alaf. Jadi mereka tuh kadang-kadang kepikiran juga, baru nonton satu video tuh tiba-tiba pengen lagi nonton yang lain kan. Jadi kita update terus. Jadi di cerita Saudara Saiman ini update terus kisah-kisah mu'alaf. Nah, yang paling uniknya ini kadang-kadang pemudanya. Kalau yang orang-orang tua kan udah biasa. Tapi kalau pemuda yang masuk Islam ini kan pasti kisahnya luar biasa nih. Nah, jadi kita mau gali kisah dari Bang Dendi. Bang Dendi, tapi sebelum itu kita mau tahu loh pandangan Bang Dendi ketika sebelum masuk agama Islam ya. Oke. Tentang Islam itu seperti apa? Tuh. Jadi pandangan pertama tentang Islam. Tentunya nggak suka. Karena yang saya lihat tuh, Islam tuh radikal. Islam tuh menolak ada selain dia. Dan Islam itulah kekerasan dan lain-lain. Sampai akhirnya pernah tersebut, masih ingat di warung kopi, ngobrol sama kawan. Jadi kawan ini Chinese juga, oke. Dia tertarik sama Islam, dan dia nanya, "Den, ada gak kemungkinan kau berpikir mau masuk Islam?" Itu terkeluar dari mulut saya, "Nggak mungkin saya masuk Islam." Ini keras sekali ini. Nggak mungkin saya masuk Islam. Itu sih pandangan pertama saya tentang Tapi Islam. emang luar biasa ya, pandangan beliau ini keras sekali. Jadi sampai terucap gitu. Sampai terucap nggak mungkin masuk Islam. Oke. Tapi kan ngomong-ngomong nggak mungkin nih, sekarang udah mungkin pula nih. Menjilat lidah seorang. Oke, Bang Dendi, ini kan udah Muslim ya. Jadi kita juga pengen tahu nih, apa yang membuat Bang Dendi kepikiran yang tadinya bilang nggak mungkin masuk Islam, akhirnya masuk Islam? Oke.
Jadi ini cerita dari awal. Boleh, silakan. Bahkan sebelum masuk Islam, itu kan circle tuh kebanyakan Islam. Dan saya nggak peduli kalau misalkan mereka mau ibadah, saya nggak nganggap enak mereka ibadah ramai-ramai. Saya nggak terpengaruh dengan apa yang mayoritas di situ anuti gitu. Dan saya bahkan sangat membanggakan agama saya yang dulu. Sampai akhirnya saya agak sedih gitu, kayak ngelihat teman-teman yang Islam di bulan puasa. Mereka di bulan puasa tuh kayak susah gitu, bahkan sampai ngumpet-ngumpet untuk batalkan puasanya. Sampai akhirnya saya tertantang, apa sih yang disusahkan sama orang yang berpuasa ini? Saya puasa. Puasa nih. Saya puasa. Puasa Islam? Hah? Puasa Islam? Puasa Islam. Waktu bulan Ramadan, cuman beda dengan puasa Ramadan kemarin. Puasa Ramadan kemarin saya full, puasa sebelum-sebelumnya tuh saya cuma kayak merasa tertantang, bisa saya gitu. Jadi kadang kalau misalkan lagi pengen puasa, lagi tidak pengen puasa, tapi di bulan Ramadan tuh. Bulan Ramadan, siap. Sampai akhirnya pas lagi menjalankannya, saya bisa. Bahkan saya sampai bilang ke yang kawan-kawan saya Muslim, saya puasa tanpa ngucapin niat gitu. Kalian puasa itu ngucapin niat, istilahnya minta dibantu sama Tuhan kalian supaya kuat gitu. Saya enggak, dan buktinya saya bisa. Itu saya tertantang satu. Dan akhirnya selanjutnya saya berusaha untuk belajar Islam pas udah di kemarin nih sebenarnya bulan Ramadan kemarin. Itu ada satu junior saya di asrama. Dia tuh agamanya lumayan bagus. Lumayan bagus dalam arti dia nggak pernah meninggalkan yang wajib. Tapi tentang ilmu, ini masih agak kurang di situ. Siap. Jadi wajibnya, dan dia, saya merasa kayak orang ini bagus gitu. Dan saya kayak tadi tertantang waktu bulan puasa, tertantang. Nanti bulan puasa, ini sebelum bulan puasa, nanti bulan puasa saya mau puasa gitu. Saya mau nunjukkan, kok saya bisa puasa. Oh silakan bang, kata dia. Nanti kalau misalkan abang kesan, saya bantu. Nggak perlu aku bilang. Aku bisa, aku mau nunjukkan kalau misalkan puasa nih mudah. Oh iya bang. Sampai akhirnya di hari puasa kelima, beliau ngajak, bang, mau nggak makan gratis di Masjid Paris 2 kan? Boleh. Tapi perlu sholat nggak? Nggak perlu sih seharusnya bang. Tapi kalau misalnya abang mau sholat. Ajarkan aku sholat. Aku mau nunjukkan kalau aku ke sana tuh bukan sekedar makan. Aku menghargai mereka ya di situ. Dengan istilahnya aku bayar pakai sholat. Menarik nih. Akhirnya sampai saya diajarkan sholat. Memang agak bingung gitu. Tiba-tiba kenapa tiba-tiba harus duduk? Kok tiba-tiba ada yang langsung berdiri gitu? Awalnya agak bingung. Tapi pertama-tama dia cuma bilang, ikutin aja saya bang, selalu di samping saya kalau sholat. Jadi saya sholat cuma sekedar ikutin gerakan, udah. Itu dari Ramadan kelima sampai Ramadan ke hari 30. Saya setiap maghrib ke masjid. Sholat. Benar? Benar. Ya Allah. Saya setiap maghrib ke masjid cuma demi dapat makan. Demi dapat makan ya? Mental mahasiswa ya? Betul kan? Survive tadi tuh. Kita harus dapat sesuatu yang gratis. Iya. Sampai akhirnya udah kita itu selama bulan Ramadan sholat, dan di situ saya mendapatkan satu kayak perbedaan. Itu saya sholatnya bukan sholat maghrib. Kadang diajak, Ustaz Isa, yuk bang, sekalian belajar biar nanti hafal. Nggak perlu di samping saya gitu. Kalau perlu paling depan. Oke siap. Jadi saya tertantang sholat Isya. Jadi dia agak tricky nih, agak pandai dia cara dia mancingin saya, karena saya tertantang tadi tuh. Betul. Dia tuh lebih ke, ayo bang, supaya kau makin bisa. Saya tertantang. Saya sholat Isya, terus ditantang lagi sholat Taraweh. Taraweh, saya coba ikut sholat, karena ada beberapa tertantang kan. Ada beberapa Muslim nggak mau sholat Taraweh karena lama. Aku sholat Taraweh, buktikan kalau sholat Taraweh ibadah kita tuh mudah. Aku buktikan gitu. Iya, siap. Tuh, sampai akhirnya buktikan sholat Taraweh apa. Dan saya ketemu satu perbedaan. Logikanya, kalau saya kan kerja sampingan. Kerja sampingan jam 5 sampai asrama, baring main HP, itu sampai jam 9. Nggak terasa kan waktu.
skripsi tidak dikerjakan. Padahal kalau logikanya di situ waktu luang saya lebih banyak dibandingkan saya nyobakan sholat. Siap. Betul. Saat saya nyobakan sholat, maghrib, isya, taraweh, saya lebih fokus. Malah skripsi itu lebih cepat selesai dibandingkan saya yang tidak sholat. Padahal logikanya sholat tuh ngabisin waktu saya. Iya betul. Seharusnya kayak gitu. Nah, seharusnya kayak gitu. Tapi kenapa waktu saya sholat, kok waktu saya banyak gitu? Waktu saya yang diambil, tapi saya bisa lebih fokus gitu dalam mengerjakan skripsi. Jadi kayak mungkin ini sebuah, walaupun saya belum Islam, tapi kok dikabulkan ya doa saya. Jadi skripsi saya tuh ditolak 3 kali. Judul saya ditolak 3 kali. Banyak juga ya. Saya pengen nyoba. Aku pengen sholat, tapi dengan niat aku bisa lebih judulku yang ini dari tolak. Oke, siap. Malam itu sholat. Jadi maghrib, isya, sama taraweh, fokus ngerjakan proposal, besok pagi konsul. Ini ada yang salah, tapi judul kamu saya terima. Di situ saya udah senang gitu. Karena judul terima ya? Karena judul terima. Saya awalnya mikir kayak, kok saya bukan Islam, tapi kok dikabulkan gini-gini. Masya Dan Allah. kok saya yakin kalau saya doa di sini dikabulkan gitu. Jadi agak sedikit ada percikan di sini. Udah mulai ya. Udah mulai. Yang kawan saya tadi itu, Dimas namanya. Dia itu ternyata kurang puas. Kok abang ini belum masuk Islam. Padahal udah saya udah berusaha mancing-mancing nih. Betul. Ternyata yang dia sadarin itu ilmu dia tuh kurang. Oke. Banyak hal yang saya tanya ternyata kurang masuk ke hati dan dia kadang nggak bisa jawab. Dan dia ngajak saya ke kawannya. Oke. Dimana katanya saya ada kenalan, dia ilmunya cukup daripada saya. Mau nggak ketemu? Awalnya saya nolak karena saya takut gitu kan. Saya takut kalau misalkan dijudge lah apa dan segala macam. Intinya dia tuh ngejebak saya. Bang ngopi yuk. Oke, ngopi sambil main game. Udah siap tuh, HP udah cas 100%, niatnya mau ngopi sambil main game. Rupa di tempat kopi itu udah ada abang kenalan dia tadi tuh. Oke, ini memang luar biasa di gitu. kawan ini. Cara dia menjebak tuh betul-betul di skenario kan. Tapi tampilan bukan ustadz sekali ya? Tampilan? Bukan ustadz, bahkan kayak anak muda biasa gitu. Kayak hoodie, pantes. topi, dan lain-lain. Luar biasa strateginya nih. Strateginya betul-betul skenario kan. Iya, betul. Lalu? Sampai akhirnya saya ketemu dia. Di situ saya nggak ngomong. Memang kalau saya ketemu orang lain tuh saya tipikal diam dulu. Yang ngomong tuh si Dimas ini sama ya, abang tadi. Kenalan tadi. Yang dia tanya sekitar fikih-fikih, tentang hal-hal sholat dan lain-lain. Dan saya merasa kayak, pengen lah nanya. Jadi saya nanya tentang hal-hal basic. Dan dia bisa jawab. Saya kayak enakan gitu. Mumpung ada yang bisa jawab, saya tanya terus. Sampai akhirnya jam 3 subuh baru pulang. Wish. Jam 3 subuh. Biasa kalau jam 3 subuh tuh kayak ingat saya dulu ya. Kadang omongan kayak gitu baru terkeluar. Emang asyik ya kalau lagi pengen kenal sesuatu tuh asyik ya, sampai ingat waktu. Lalu Bang Dede gimana? Intinya yang saya tanyakan ke beliau tuh lebih ke tentang konsep ketuhanan dan lain-lain gitu. Kadang ini cerita sedikit, waktu saya masih di agama Buddha, saya tuh ditanya, Den, Buddha itu Tuhan ya? Dan bahkan untuk orang Buddha sendiri, dia nggak tahu siapa itu Tuhannya. Gitu. Jadi dalam konsep ketuhanan dalam agama Buddha yang saya pelajarin, ternyata Buddha itu tidak mengakui dirinya Buddha. Buddha itu tidak mengakui bahwa dirinya Tuhan. Oh iya. Buddha itu hanya mengakui kalau saya adalah guru. Dan Siddhartha Gautama yang salah satu ikon yang paling dikagumi di dalam agama Buddha pernah bilang kayak gini, Tuhan itu tidak bisa diwujudkan dan tidak terbentuk. Intinya Tuhan itu nggak bisa kita bayangkan secara akal manusia. Hanya sebatas itu. Siddhartha Gautama ngebahas tentang Tuhan. Ya. Mungkin selebihnya ada tapi saya nggak tahu. Tapi di kitab dan lain-lain tuh betul-betul nggak ada gitu. Jadi umat Buddha sendiri
anak muda yang beragama Buddha sendiri ditanya kalau tentang konsep ketuhanan tuh mereka rancu gitu, nggak ada yang tahu. Bahkan bisa dibilang Buddha adalah Tuhan. Padahal walaupun Sang Siddhartha Gautama sendiri menganggap saya Buddha tapi bukan Tuhan, saya adalah guru gitu. Oh, sudah mengklarifikasikan dirinya kalau itu bukan Tuhan gitu ya. Itu dia. Jadi capek kalau misalkan saya mau ngejelasin apa itu Tuhan. Saya harus menjelaskan Siddhartha Gautama, saya harus menjelaskan banyak yang harus saya jelaskan sampai akhirnya saya bisa kasih tahu kalau misalkan Tuhan dalam agama Buddha ini gitu. Itu pertama yang bikin saya agak bingung dengan agama saya sendiri. Sampai akhirnya saya tanya konsep ketuhanan sama beliau. Dia bilang kalau misalkan Tuhan itu ya cuma satu. Konsep ketuhanan cuma satu, dan dia bahkan sempat menantang cari agama mana yang mengajarkan konsep ketuhanan adalah satu. Betul-betul satu, nggak ada tiga dalam satu, atau nggak banyak satu, atau misalkan semesta sekalipun dia bisa dibilang Tuhan gitu. Cari, Den, di mana ada konsep selain ini. Oke, itu baru hari pertama tentang itu. Tapi jadi saya ketemu beliau tuh 3 hari langsung mualaf. 3 hari langsung mualaf? 3 hari langsung mualaf. Karena saya itu punya banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan, oke. Bahkan saya susun pertanyaan-pertanyaan mana yang harus saya tanyakan. Itu saya susun, saya catat. Besoknya saya langsung bilang, Bang, ada waktu nggak kita ketemu? Saya mau nanya sekian, ini. Saya nanya, masuk dalam hati, oke, terjawab. Saya tanya lagi, terjawab, tanya lagi, terjawab. Sampai akhirnya pertanyaannya udah selesai, terjawab semua. Saya bingung mau ketemu beliau buat apa lagi gitu. Karena semua pertanyaan tuh udah dijawab gitu. Luar biasa beliau ini, siapa ya beliau? Oke, lanjut. Jadi karena mungkin bedanya ada beberapa pertanyaan yang saya sebenarnya udah cari sendiri. Cuman bedanya kalau misalkan saya cari sendiri itu nggak masuk hati gitu. Ya, ibaratkan Den, jangan pacaran. Itu memang betul gitu. Kalau dari yang saya cari sendiri di Google, di internet, YouTube dan lain-lain, dia cuma bilang jangan pacaran, nanti pacaran ini zina, masuk neraka ini. Sedangkan beliau cara ngejelaskannya tuh nggak kayak dengan cara kayak gitu, dengan cara yang betul-betul bisa saya pahami, bisa saya masukin ke hati. Makanya saya lebih milih beliau dalam menjelaskan sesuatu gitu, karena saya cari-cari sendiri. Sampai akhirnya udah selesai, udah banyak pertanyaan, tinggal satu pertanyaan yang ini nggak bisa saya tanyakan ke beliau, cuma saya tanyakan ke diri sendiri, yaitu semua pertanyaan udah dijawab. Kenapa saya masih belum masuk Islam? Lah, timbul dalam hati pertanyaannya seperti itu ya? Itu dia, kayak apa lagi yang bikin aku, ada pertanyaan apa lagi nih yang bisa bikin aku tuh nggak masuk Islam? Iya. Cari alasan. Dan itu udah ada. Nggak ada ya berarti? Nggak ada pertanyaan lagi yang buat aku harus tanyakan untuk meyakinkan aku masuk Islam. Akhirnya pertemuan selanjutnya bukan nanya, tapi lebih ke, Bang, bisa nggak besok syahadat? Itu kondisinya hari Jumat. Hari Jumat. Dia bilang besok bisa. Cuman karena tadi lah Sabtu Minggu weekend tuh aktivitas yang kayak gini syahadat dan lain-lain tuh sebenarnya bisa aja, tapi kalau lebih baik Senin karena memang Senin kan aktivitas orang kerja dan lain-lain. Oke, jadi saya tunggu hari Senin. Itu sih cerita singkat akhirnya masuk Islam ya. Luar biasa antum nih. Bang Dendi ini luar biasa ya. Saya melihat kalau Bang Dendi ini betul-betul yang tadinya niatnya hanya sebatas ingin tahu ya, lama-lama belajar, ketemu sosok yang luar biasa yang bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari Bang Dendi, akhirnya memutuskan segera masuk Islam. Oke. Perasaannya ketika detik-detik menghadapi syahadat, tuh gimana tuh? Perasaan dekati detik-detik syahadat. Jadi saya kan pernah lah dengar teman-teman atau bahkan orang-orang Islam sendiri meragukan, ini aku udah Islam atau belum. Tapi waktu saya syahadat, saya nggak kayak gitu, saya nggak punya pikiran kayak gitu. Karena bisa dibilang tuh masuk Islam tuh sangat mudah, cuman baca 2 kalimat. 2 kalimat syahadat. Tapi saya tidak menganggap itu sebuah kalimat.
waktu detik-detik itu saya menganggap ini sebuah ikrar gitu. Oh, Ini adalah sebuah sumpah di mana saya ya. meyakini Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus Allah. Ini sebuah ikrar. Jadi waktu saya sempat ketemu kawan mualaf yang menceritakan, ini udah syahadat kah belum? Kok saya merasa kurang feel-nya? Karena dia nggak merasakan dan dia nggak memikirkan kalau yang dia ucapkan itu sebuah ikrar. Jadi waktu saya syahadat, saya betul-betul menyampaikan ikrar tadi, sumpah tadi, dan saat dinyatakan Islam, mungkin lebih ke perasaan akhirnya. Oke. Akhirnya. Lega ya. Nah, akhirnya. gitu ya. Insyaallah. Dan sampai akhirnya merasa lega dan gak nyangka waktu syahadat itu saya lihat ke belakang tuh ramai. Oke. Saya tidak nyangka. Saya kira cuma kawan-kawan saksi saya saja. Iya. Ternyata ramai dan mereka support gitu. Kalian tidak kenal aku kok. Kok kalian mau kasih nyaksikan, hadiah, peluk saya kayak saudara gitu. Itulah yang membuat kenapa saya suka Islam, salah satunya ikatan mereka satu sama lain tuh kuat. Gitu. Ya. Betul-betul saya dianggap saudara. Di situ saya merasa kayak yang awalnya kayak datang syahadat lega pulang, ternyata datang syahadat lega disambut. Ya. Itu yang saya suka sama Islam tadi tuh, karena betul-betul Islam tuh persaudaraannya benar-benar kuat sih. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Waktu itu saya atas izin Allah juga ya mengurus syahadatnya Bang Dendi. Memang betul-betul lagi posisinya tuh rame saudara di situ ya. Mama bingung. Den, baju putih siapa? Nggak pernah lihat kamu punya baju putih. Oh, dikasih. Kasih sama siapa? Ceritakan siapa yang ngasih. Walaupun ada corak-corak koko, Mama nggak nanya kalau misalkan masih kayak berpositif thinking. Kalau saya tuh nggak pindah agama, cuma nanya, buat apa nih baju putih sampai mau istrikah? Mau sholat Idul Adha. Oh, itu langsung kasih tahu sholat. Langsung tahu. Saya kayak, bodo amat lah. Sholat Idul Adha, Mak. Karena saya benar-benar udah mau mengurangi bohong tadi itu. Saya berusaha untuk sekarang untuk berkata jujur apapun itu. Hah? Ngada-ngada aja kamu ini, Den. Enggak, Mak, bener, aku mau sholat Idul Adha. Diam sambil setrika. Langsung enggak lama mama saya nanya, dari kapan Den masuk Islam? 15 Mei kemarin, Mak. Emang kamu tahu sholat? Tahu, Mak. Saya nggak pernah, alhamdulillah dari pertama syahadat sampai sekarang nggak pernah tinggalin. Masya Allah. Habis itu dia langsung bilang, kok kamu nggak ngasih tahu Mama? Paginya hari Idul Adha saya pakai baju, Mama kondisinya lagi nggak ada di rumah. Itu chat saya gitu, Dendi selamat Idul Adha. Masya itu Allah. Betul-betul saya kayak pengen nangis gitu. Nih Bang Dendi, ini kan ngomong-ngomong tentang persaudaraan, ya minimal udah memutus ini tadi apa yang menganggap bahwa Islam itu radikal, betul. keras. Akhirnya ternyata udah masuk Islam, nggak kayak gitu sepertinya ya. Kayak gitu ternyata. Oke, nih kemarin itu waktu proses pelaksanaan syahadat di bulan 5 itu, Bang Dendi kan sempat bilang kalau orang tua belum tahu ya. Nah, jadi kebanyakan mualaf ini konflik biasanya dengan keluarga nih. Iya. Saya mau tahu juga dari Bang Dendi, gimana hubungan dengan orang tua? Sedangkan orang tua dengar-dengar udah tahu nih. Oke, jadi untuk orang tua sendiri, awalnya memang nggak ada, karena saya masuk tadi tuh dengan catatan saya tahu mana yang benar, dan tidak peduli lagi kalau misalkan orang tua menentang dan lain-lain. Dan saya sebenarnya siap dengan cerita-cerita kawan-kawan saya yang mualaf, yang diusir lah, orang tuanya tidak terima. Saya udah siap dengan itu. Masya Allah. Sampai akhirnya ternyata saya sholat diam-diam. Oke. Karena belum pengen ngasih tahu tadi tuh. Saya sholat diam-diam. Sampai akhirnya di bulan Idul Adha, di Idul Adha tuh, hari sebelum Idul Adha kan ada namanya
puasa Arafah. Arafah, oke. Ya. Itu saya baca-baca apa yang harus diamalkan, niatnya dan lain-lain, apa manfaatnya. Berarti udah menjalankan ya, Bang Denny? Udah. Oh, udah menjalankan. Siap. Jadi saya coba lah. Jadi sambil sholat, udah selesai sholat, saya buka niatnya. Sholat subuh itu, saya buka niatnya. Saya minta sama Allah, ya Allah, di bulan Arafah ini, di bulan Idul Adha ini, saya pengen kayak itulah permintaan-permintaan klise yang seperti dilancarkan rezeki. Ini salah satu yang saya minta adalah semoga orang-orang terdekat saya yang tahu saya Islam itu menerima saya apa adanya. Itu ya. Salah satu doa yang saya tekankan waktu sholat subuh hari Arafah. Nggak lama malamnya saya itu udah dikasih baju jadi nih. Jadi udah dikasih baju koko, baju, dan kalau mau sholat pakai baju putih ya, jangan lagi pakai baju band kan. Jangan lagi pakai baju korak-korak. Oh iya, ya. Terutama sholat Jumat Den. Ya, ya. Jadi pas Idul Adha saya pengen pakai baju itu untuk sholat. Karena saya sebenarnya basicnya nggak punya baju putih. Itu baju putih salah satu-satunya saya. Saya pengen setrika. Kondisinya saya nanya mama saya, "Ma, di mana ada setrikaan di mana?" "Ada kok. Di sini mama aja yang setrikakan." Singkat cerita mama yang setrikakan, mama bingung. "Den, baju putih siapa? Nggak pernah lihat kamu punya baju putih." "Oh, dikasih." "Kasih sama siapa?" Ceritakan siapa yang ngasih. Walaupun ada corak-corak koko, mama nggak nanya kalau misalkan masih kayak berpositif thinking. Kalau saya tuh nggak pindah agama, cuma nanya, "Buat apa nih baju putih sampai mau istrika? Mau sholat Idul Adha." Oh, itu langsung ngasih tahu sholat. Langsung tahu. Saya kayak, bodo amat lah. Sholat Idul Adha, Mak. Karena saya benar-benar udah mau mengurangi bohong tadi itu. Saya berusaha sekarang untuk berkata jujur apapun itu. "Hah? Ngada-ngada aja kamu ini, Den." "Enggak, Mak, bener, aku mau sholat Idul Adha." Diam sambil setrika. Langsung enggak lama mama saya nanya, "Dari kapan Den masuk Islam?" 15 Mei kemarin, Mak." "Emang kamu tahu sholat?" "Tahu, Mak. Saya nggak pernah, alhamdulillah dari pertama syahadat sampai sekarang nggak pernah tinggalin." Masya Allah. Habis itu dia langsung bilang, "Kok kamu nggak ngasih tahu Mama?" Jadi singkat cerita, saya sama Mama tuh betul-betul punya ikatan yang erat gitu, kayak teman gitu. Teman, oke. Selain saya nganggap sebagai orang tua, saya nganggap sebagai teman curhat Mama ini. Berarti Mama yang paling dekat ya? Jadi saya tahu kalau respon Mama tuh nggak bakal marah. Yeah. Mama cuman bilang, "Kenapa nggak dari awal gitu? Kenapa syahadat nggak izin dulu?" Yang saya bilang, saya sebenarnya takut kalau Mama hari itu sedih, terus kecewa, dan bahkan bisa sampai nolak gitu. Itu yang bikin, itu mungkin saya bakal menunda syahadat saya tadi itu. Sedangkan saya itu takut mati, Mak. Gitu. Oh, langsung bilang takut mati gitu ya? Saya takut mati, Mak. Ada aja kamu. Padahal sebenarnya ada alasan tersendiri gitu. Kalau misalkan memang namanya syahadat tuh harus jangan ditunda-tunda gitu. Sebenarnya alasan, kalau mau bilang alasan kayak gitu bisa aja, cuman saya lebih milih saya takut mati. Iya, biar lebih enak juga diterima sama mamanya ya. Terima. Kayaknya sampai akhirnya orang tua tahu, Mama tahu kalau saya udah Islam, yang saya kira itu bakal ada sedikit cekcok, ternyata tidak. Sampai paginya hari Idul Adha saya pakai baju, Mama kondisinya lagi nggak ada di rumah, itu chat saya gitu, "Dendi, selamat Idul Adha." Masya itu betul-betul saya kayak pengen nangis gitu, tapi nggak nangis. Laki-laki ya, udah nangis nggak apa-apa. Saya pengen nangis gitu. Luar biasa. Karena saya tuh bisa dibilang paling mudah di antara kawan-kawan saya mualaf tadi. Iya. Bahkan saya udah siap gitu. Kalau misalkan saya ditentang, agama baru saya ditentang, dianggap salah dan lain-lain, pilihan saya salah, saya tuh udah siap untuk mengajak mereka berargumen, untuk berbicara. Kalau misalkan yang saya pegang ini benar. Gitu. Cuman diingatkan lagi sama ustadz saya kalau misalkan jangan berargumen. Ya. Kalau misalkan kita ini benar, walaupun kita benar gitu. Hal yang pertama
kamu harus lakukan yaitu memberikan akhlak yang baik. Oke. Itu yang harus dikedepankan dulu, Den. Kalau misalkan ada yang menentang. Jadi saya akhirnya oke. Untuk kalau misalkan ada yang menentang, saya maaf, tapi ini pilihan saya. Oke. Kayak gitu. Tapi buktinya tidak ada sih yang kayaknya. Alhamdulillah ya. Allah mudahkan selalu urusan Bang Nindi ini. Sampai orang tua pun aman-aman aja nih. Insya Allah. Diungkapin malah. Ya Allah. Konflik ada sama keluarga? Nggak ada? Konflik sama keluarga, sama abang sih sebenarnya. Oh, sama abang Sama abang. Jadi abang saya itu sama saya beda 2 tahun. Jadi kecil sama-sama, main sama-sama dan lain-lain. Terus saya sama abang saya cukup dekat lah. Cukup dekat ya? Cuman kondisinya sekarang abang saya kerja di Jakarta. Saya sebelum syahadat, saya telepon sama abang saya. Saya telepon abang saya syok. Mungkin kondisinya memang baru lagi tidur siang gitu kan. Yeah. Jadi kondisinya syok, langsung dimatikan. Terus dia kayak nelpon seluruh keluarga, cuman dia nggak bilang kalau misalkan Dendi udah masuk Islam, bukan. Tapi dia cuma bilang, yuk kita telepon bentar, video call rame-rame. Ada yang mau disampaikan Dendi. Oh. Itu abang. Lalu pas saya pas ditelepon, telepon grup diangkat, rupa adik, mama sama bapak, sama abang saya nanya, apa yang mau kau sampaikan tadi? Padahal abang udah tahu, cuman abang nggak mau, pengen keluar dari mulut saya aja. Hah? Apa? Nggak ada ya? Aku bilang kayak gitu. Nggak ada kok yang mau aku sampaikan. Ada tadi. Nggak ada. Kondisinya udah panik gitu kan. Yeah. Apakah harus aku bilang, besok mau syahadat, Mak? Pak, Dek, besok mau syahadat aku. Tapi kondisinya di situ mama tuh berekspektasi kalau aku tuh mau surprise-kan dia di hari itu, kalau rasa bertepatan dengan hari ibu. Oh, hari ibu. Masya Allah. Jadi mama kira, oh pasti pengen disurprise-kan nih. Kalau saya mau bilang besok syahadat bisa aja. Cuman di situ kondisinya mama berekspektasi kalau dia bakal bahagia. Kalau saya bilang kayak gitu takutnya sedih, itu langsung drop. Jadi saya bilang nggak ada kok, nggak ada. Akhirnya singkat cerita dimatikan, saya chat abang saya. Kalau mau ngomong sesuatu, selesaikan kita berdua dulu, sama aku dulu gitu. Jangan bawa-bawa yang lain, lagi mama. Akhirnya terserah kau lah. Nggak ditelepon tuh. Saya ajak telepon, ada aja kesibukannya. Intinya lama-kelamaan ternyata abang itu luluh. Luluh juga? Luluh juga. Dan ternyata tahu mama ngucapin, dia tidak mau kalah, dia ngucapin juga. Masya Allah. Dan selamat Idul Adha. Masya Allah, ini nih. Nah, betul, jadi betul-betul sebenarnya keluarga tuh bakal luluh pada akhirnya. Ya kan? Dan tentunya Bang Dendi udah belajar kan, udah belajar ya bahwa Islam ini memang agama yang luar biasa ya, salah satunya meyakini pasti itu. Apalagi Bang Dendi udah siap dengan resikonya kan? Iya. Ternyata Allah bantu. Masya Allah, luar biasa ya Bang Dendi. Ada yang mau disampaikan Bang Dendi lagi? Ini bebas nih. Yang mau saya sampaikan, sebenarnya untuk kawan-kawan yang mau mualaf gitu ya, terutama motivasi pertamanya itu adalah pasangan yang Islam. Saya pengen tekankan untuk pelajari dulu agama sendiri, lalu perdalamlah konsep ketuhanan dalam agama Islam. Dan perlu bandingkan itu dengan agama yang lain. Kalau misalkan itu ditanamkan ke dalam hati kalian yang misalkan mau mualaf karena tadi pasangan, walaupun nanti suatu saat dia ternyata bukan jodohmu, atau bahkan orang tua ngancam, atau bahkan sampai diancam pembunuhan dan lain-lain, mau gimana pun itu pasti nggak bakalan pindah, nggak bakalan murtad. Karena yang ditanamkan adalah akidah tadi. Akidah. Bukan sekedar mau masuk Islam karena nikah. Saya bisa aja gitu masuk Islam karena nikah atau H-1, karena saya dengar-dengar kan. Dan memang kan kalau misalkan masuk Islam, orang non muslim masuk Islam ada dosa dihapuskan gitu. Saya sebenarnya bisa aja maksiat dulu. Tuh. Baru masuk Islam. Dan rupanya nggak kayak gitu.
kalau misalkan saya mau masuk Islam karena pas H-1 nikah, ternyata dia bukan jodoh saya, bisa jadi dipisahkan oleh maut, mungkin saya akan balik lagi ke agama sebelumnya. Betul. Gitu sih. Berarti udah yakin nggak akan balik lagi? Oh, enggak bakal. Mana tahu ditawarin sesuatu? Enggak bakal. Enggak bakal. Allah lebih nawarin yang nikmat dia. Masya Allah, ini nih Bang Dendi. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya, ini kisah Bang Dendi ini luar biasa. Jadi awalnya memang beliau statusnya cuman pengen tahu aja tentang Islam. Akhirnya belajar dan ketemu dengan orang yang pas pula ya, bisa menjawab pertanyaan dari Bang Dendi. Sampai sekarang ya masih silaturahmi? Sampai sekarang masih. Masya Allah. Kayak orang yang sama dengan saya. Oke, nanti. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sampai di situ kisah kita hari ini. Ini Bang Dendi sudah menyampaikan kisahnya, luar biasa, motivasinya pun insya Allah masuk ke teman-teman. Salah satunya saya juga ya, masuk, sadar diri lagi bahwa Allah lah yang seharusnya mesti kita pilih apapun itu. Sesuatu yang masalah itu ujian dari Allah. Pasti Allah senang kalau kita menjalaninya. Akhir kata dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari ungkapan, tingkah laku kami. Sekali lagi kami mohon maaf, yang benar-benar tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.